Nah, kedatangan Panglima Gondrowongso ke Kerajaan Palembang Sriwijaya sendiri itu seperti pulang kampung yang saya katakan tadi. Nah, sebelum ada di Palembang, Ki Gondrowongso ini berada di Kesultanan Demak dan diberikan gelar Kiai Bagus oleh Sultan Demak sendiri, yakni Sultan Trenggono, karena memiliki adab dan akhlak yang baik dan juga merupakan zuriat Rasulullah Muhammad SAW. Jalur nasabnya itu sampai ke atas ada ya. Dan Kiai Abdurrahman Bagus Abdurrahman ini atau yang dikenal dengan Gondrowongso juga dikenal sebagai Panglima Bawah Manggis karena di lokasi pemakamannya saat ini berada di bawah Batang Manggis dulunya itu ya. Sehingga masyarakat kala itu familiar menyebutnya dengan Panglima Bawah Manggis, buah etnik yang ada di Nusantara ini. Sungi Musinyo, terkenal dengan pempeknya. Jembatan Ampera yang anggun, Masjid Agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungi Musinyo, terkenal dengan pempeknya. Jembatan Ampera yang anggun, Masjid Agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungi Musinyo, terkenal dengan pempeknya. Jembatan Ampera yang anggun, Masjid Agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Baik, kita untuk selanjutnya kita Bang Dino. Udah siap Bang Dino? Boleh Pak. Ya nanti ya. Bang Dino ini merupakan ini ya, beliau ini adalah domisili di Kampar di Riau. Beliau juga adalah peneliti sejarah juga, dan beliau ini juga sebagai salah satu zuriat dari dari tokoh terkenal di Palembang, yaitu tokoh bukan dari sultannya tapi dari panglimanya, lebih dikenal dengan Panglima Gondrowongso. Nah, beliau adalah zuriat daripada Panglima Gondrowongso. Silakan Bang Dino untuk pemaparannya, Pak. Bang. Selamat malam semua partisipan Throwback History malam ini ya. Saya akan membabarkan sedikit tentang Panglima Kerajaan Palembang Sriwijaya. Kenapa saya bilang Palembang Sriwijaya? Karena sebenarnya ini perjalanan pulang kampung, balik lagi ke Palembang, menyambung dari kerajaan sebelumnya. Nah, di sini saya sampaikan Panglima Perang Gondrowongso atau yang dikenal Panglima Bawah Manggis. Masa kerajaan Palembang sangat berbeda dengan Kesultanan Palembang Darussalam yang dikenal saat ini atau masa setelahnya. Kenapa begitu? Kiai Bagus Abdurrahman ini atau yang dikenal dengan Gondrowongso merupakan Sayyid Maulana Abdurrahman dari Demak bin Said Maulana Fadilah. Nah, Fatahillah ini punya istri di Demak, Cirebon, Malaka, dan juga Keratuan Pungguh di Lampung, yang merupakan pendiri kota Jakarta, yang merupakan panglima perang memimpin 3 kesultanan, diantaranya Demak, Cirebon, dan Banten. Kemudian berperang melawan Portugis, merebut kembali Batavia dan Jakarta.
Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah dulu ekologinya adalah di laut karena kita pernah menguasai Asia, di Laut Asia ini. Nah, dia berayahkan Said Madkar Ibrahim Patakan atau Syarif bin Inayatillah atau Mufti Kerajaan Kesultanan Samudra Pasai, Aceh ya masa itu. Nah, Fatahillah ini juga pernah menjadi pemimpin atau Sultan Cirebon pada tahun 1568 sampai 1570 Masehi, menggantikan menantunya Pangeran Suarga bin Pangeran Pasarean bin Syekh Syarif Hidayatullah, di mana yang keduanya ini sama-sama dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Makam Fatahillah ini berdampingan dengan makam Syekh Syarif Hidayatullah atau makam Said Madkar Ibrahim Patakan yang berada di situs Samudra Pasai di Gedong, Aceh Utara. Nah, artinya pada masa lalu semuanya ini saling terhubung, masih ada jalur keluarga lah. Nah, kedatangan Panglima Bontrowongso ke Kerajaan Palembang Sriwijaya sendiri itu seperti pulang kampung yang saya katakan tadi. Nah, sebelum ada di Palembang, Ki Bontrowongso ini berada di Kesultanan Demak dan diberikan gelar Kiai Bagus oleh Sultan Demak sendiri, yakni Sultan Trenggono, karena memiliki adab dan akhlak yang baik dan juga merupakan zuriat Rasulullah Muhammad SAW. Jalur nasabnya itu sampai ke atas ada ya. Dan Kiai Abdurrahman Bagus Abdurrahman ini atau yang dikenal dengan Bontrowongso juga dikenal sebagai Panglima Bawah Manggis karena di lokasi pemakamannya saat ini berada di bawah Batang Manggis dulunya itu ya. Sehingga masyarakat kala itu familiar menyebutnya dengan Panglima Bawah Manggis, buah etnik yang ada di Nusantara ini. Nah, Kiai Bagus Abdurrahman atau Bontrowongso ini, ya Said Maulana Abdurrahman, nama aslinya itu, merupakan cucu kandung dari Said Madkar Ibrahim Patakan. Syarif bin Inayatillah ini Mufti Kesultanan Samudra Pasai, juga penasihat kerajaan di Samudra Pasai itu. Nah, dia itu adalah kakek kandungnya dari Panglima Bontrowongso ini. Jadi masih ada hubungan gitu. Yang merupakan Mufti Kesultanan Samudra Pasai itu sendiri. Nah, Said Madkar Ibrahim ini, Patakan ini, merupakan putra dari Syekh Said Abdul Ghafur bin Syekh Zainal Alam Barokat bin Syekh Jumadil Kubro yang makamnya ada di Mojokerto, di Jawa Timur itu. Nah, dia adalah nenek moyang para wali di Pulau Jawa dengan nama asli Said Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Nah, ia merupakan ayah dari Sunan Ampel dan Sunan Giri. Syekh Jumadil Kubro ini juga disebut oleh seluruh masyarakat di Jawa bapaknya Wali Songo, ya. Nah, kemudian konflik di Kerajaan Demak itu ternyata mengantarkan Panglima Bontrowongso muda ini ke Kerajaan Palembang. Tadi sudah dibahas di depan oleh Mbak Eva. Nah, keberangkatannya ke Palembang merupakan gelombang kedua setelah rombongan pertama yang dipimpin oleh Pangeran Sidoing Lautan. Raja Majapahit kala itu Prabu Brawijaya yang terakhir itu memiliki putra yang bernama Arya Damar, atau setelah memeluk Islam disebut Aryadillah. Nah, dikirim ke Palembang untuk menjadi penguasa. Tadi di depan sudah dibabarkan sama Mbak Eva sedikit ya. Di sini dia menikah dengan saudara Demang Lebar Daun yang bernama Putri Sandang Biduk dan diangkat menjadi raja pada tahun 1445 sampai 1486. Nah, pada saat Raden Patah menjadi raja Demak pertama tahun 1478 sampai 1518, dia berhasil memperbesar kekuasaannya dan menjadikan Demak kerajaan Islam pertama di Jawa. Akan tetapi kerajaan Demak tidak dapat bertahan lama karena terjadinya kemelut perang saudara, di mana setelah Pangeran Trenggono atau Sultan Demak ketiga ini, anak Raden Patah wafat, terjadi kekacauan dan perebutan kekuasaan antara saudaranya dan anaknya, masih keluarga sendiri gitu ya. Yang kemudian mengakibatkan sejumlah bangsawan Demak melarikan diri ke Palembang. Itulah sebanyak 80 kepala keluarga yang dibawa Pangeran Sidoing Lautan tadi. Nah, Pangeran Sidoing Lautan ini memimpin perpindahan dari Demak ke Palembang pada gelombang pertama. Rombongan dari Demak yang berjumlah
80 kepala keluarga ini diketuai oleh Pangeran Sede Ing Lautan pada tahun 1547 sampai 1552. Kemudian menetap di Palembang Lama atau Satu Ilir yang kenal sekarang. Yang saat itu Palembang di bawah pimpinan Dipati Karangwidara, keturunan dari Demang Lebar Daun. Nah, mereka mendirikan kerajaan Palembang yang bercorak Islam, serta mendirikan Istana Kuto Gawang, juga masjid di Candi Laras, yang sekarang diduduki oleh PT Pusri. Jadi di bawah PT Pusri itu sebenarnya ada lokasi lama ya, yang sebelum sekarang menjadi perusahaan besar itu. Nah, penggantian Pangeran Sedo Ing Lautan sebagai raja adalah anaknya, yakni Ki Gede Ing Suro, yang dikenal dengan Ki Gede Ing Suro Tuo. Dia ada dua Ki Gede ini, ada Ki Gede Ing Suro Tuo dan Ki Gede Ing Suro Mudo. Nah, selama 22 tahun, itu tahun 1552 sampai 1573. Oleh karena beliau tidak ada putra, maka ia mengangkat ponakannya menjadi penggantinya dengan bergelar Ki Gede Ing Suro Mudo tahun 1573 sampai 1590. Kemudian setelah wafatnya ia diganti oleh Kemas Adipati selama 12 tahun dan kemudian digantikan oleh anaknya Den Arya selama 1 tahun. Selanjutnya ia diganti oleh Pangeran Ratu Madi Ing Angkoso Jamaluddin Mangkurat I yang wafat teraniaya di bawah Pohon Angkoso pada tahun 1596 sampai 1629. Kemudian pengganti selanjutnya ialah adik Pangeran Madi Alit Jamaluddin Mangkurat II pada tahun 1629 sampai 1630. Nah, setelah wafat diteruskan oleh adiknya yang bernama Pangeran Sido Ing Puro Jamaluddin Mangkurat III tahun 1630 sampai 139. Wafat di Indralaya. Lalu digantikan oleh keponakannya yang bernama Pangeran Sido Ing Kenayan. Nah, di sini ada cerita menarik nanti yang berkaitan dengan Panglima Bontrowongso ini. Pangeran Sido Ing Kenayan Jamaluddin Mangkurat IV ini menjabat tahun 1639 sampai 1650 bersama dengan istrinya Ratu Sinuhun. Ratu Sinuhun inilah yang menyusun Undang-Undang Simbur Cahaya yang mengatur adat pergaulan bujang gadis, adat perkawinan, piagam, dan lain-lain. Kita bergeser sedikit ya ke tentang Undang-Undang Ratu Sinuhun ini dan Undang-Undang Simbur Cahaya yang merupakan lanjutan dari Undang-Undang Kedatuan yang isinya 120 pasal. Kemudian oleh Ratu Sinuhun ini disesuaikan dengan perkembangan zaman menjadi 180 pasal. Undang-Undang Simbur Cahaya mengatur hubungan antara warga baik di daerah Uluan Palembang dan muncul sejak awal abad ke-17 yaitu pada masa Kerajaan Palembang dipimpin oleh Sido Ing Kenayan. Kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Ratu Sinuhun. Ratu Sinuhun ini juriat ke-6 dari Sunan Giri, yang adalah istri Raja Sido Ing Kenayan itu sendiri yang terkenal sebagai perempuan cerdas. Jadi kita di Palembang ini punya Sri Kandi, punya Kartini yang lebih awal di abad ke-17 itu sendiri. Nah, disebutkan bahwa permaisuri raja tersebut adalah perancang dan pembuat undang-undang Ratu Sinuhun. Sosok ratu ini sangat terkenal di wilayah Palembang sampai hari ini. Orang-orang tua akan sangat takzim jika nama Ratu Sinuhun disebut. Ini semua menunjukkan betapa Ratu Sinuhun begitu lekat di hati penduduk Sumatera Selatan, bahkan namanya begitu terkenal hingga di wilayah Bengkulu. Ada Undang-Undang Simbur namanya. Undang-Undang Simbur Cahaya terdiri dari 188 pasal, diantaranya tentang aturan bujang gadis kawin 32 pasal, aturan marga 29 pasal, aturan dusun dan berladang 34 pasal, aturan kaum 19 pasal, tentang adat perhukuman 58 pasal, serta aturan bagi uang denda sebanyak 6 pasal. Nah, itu ada semua draftnya diatur gitu dari undang-undang adat tadi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman masa itu. Nah, dalam pelaksanaannya aturan yang termaktub dalam undang-undang tersebut umumnya ditaati oleh penduduk untuk di daerah uluan, di pedalaman ya, di pangkal-pangkal. Nah, kita tahu di Palembang itu ada 117 sungai, anak-anak sungai dan hulu-hulunya itu. Nah, penanganan hukum tersebut dikendalikan oleh Pasirah atau Depati dan Pruatin, bawahan Pasirah ya.
sedangkan di ibu kota kerajaan ditangani oleh kelompok priai atau di bawah pimpinan seorang mantra bergelar Tumenggung. Perkara-perkara berat yang tidak dapat diselesaikan di Uluan dibawa ke ibu kota untuk diserahkan kepada Sultan. Jadi keputusan tertinggi itu nanti di Sultan diselenggarakan di Bukit Seguntang. Sebagai penguasa tertinggi, Sultan akan menentukan bentuk hukuman yang paling tepat bagi para pelanggar. Salah satu cara yang turun-temurun berlaku di Kesultanan Palembang adalah membawa para pembangkang atau pelaku kejahatan, khususnya pemberontak, ke Bukit Seguntang untuk disumpah. Nah, pesumpahan di Bukit Seguntang umumnya memberi efek jera kepada para pelanggar, dan dengan demikian Undang-Undang Simbut Cahaya menjadi patokan yang sangat penting dalam menjalankan hukum di wilayah tersebut. Undang-Undang Simbut Cahaya ini ternyata masa berganti, waktu berlalu, di masa kolonial juga sempat dirubah. Nah, undang-undang ini secara terus-menerus tetap dipakai, mulai dari zaman kerajaan, kesultanan, pemerintahan kolonial Belanda, awal kemerdekaan, hingga diberlakukannya peraturan kolonial Belanda ya, di awal kemerdekaan itu, hingga diberlakukan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 79 atau undang-undang desa itu. Nah, peraturan tersebut kemudian memuat dihapuskan sistem hukum adat di Indonesia. Meskipun digunakan secara terus-menerus, namun undang-undang mengalami perubahan. Pertama kali perubahan tersebut terjadi pada saat bentuk pemerintahan berubah dari kerajaan menjadi kesultanan. Perubahan tersebut juga disebabkan perluasan wilayah dengan masuknya Pulau Bangka, Belitung, dan lainnya. Nah, pada saat ini undang-undang ini dinamakan Undang-Undang Sindang Marga. Pergeseran istilahnya setelah Kesultanan Palembang dihapuskan pada 1825. Pihak pemerintahan kolonial Belanda juga memodifikasi undang-undang tersebut sesuai kebutuhan mereka. Bagian yang dihilangkan adalah yang menyangkut pemerintahan, sedangkan yang tetap dipertahankan adalah yang berhubungan dengan hukum adat. Undang-Undang Simbut Cahaya ditulis tangan dalam aksara Arab Melayu. Dicetak pertama kali tetap aksara aslinya pada akhir abad ke-19, tepatnya tahun 1987, cetakan huruf Latin dilakukan 42 tahun kemudian. Dari cetakan inilah diterbitkan Balai Pustaka pada tahun 60-an, dan disebutkan bahwa terdapat perbedaan antara cetakan Arab Melayu dan Latin. Nah, kalau partisipan di sini, teman-teman di sini ya, yang ingin melihat bisa nanti ke Museum Bala Putra Dewa. Nah, di cetakan Latin mirisnya ada sebanyak 31 pasal yang dihilangkan. Nah, kita lanjut ya. Awal mulanya Pralaya yang terjadi di Kerajaan Palembang Sriwijaya. Seperti ditulis dalam buku Sejarah Melayu Palembang yang ditulis oleh R.M. Akib, diceritakan Panglima Jaladri yang hanya memiliki satu istri dan dua anak. Panglima Jaladri diminta oleh istrinya yang bernama Nyai Marta agar beristri lagi, karena menurut Nyai Marta ini di saat itu akan cukup memalukan jika seorang panglima perang yang gagah hanya memiliki satu istri. Maka dicarikan sosok perempuan yang halus budi pekertinya, seorang gadis cantik rupawan, lagi berbudi pekerti yang luhur ya, yang kemudian dijadikan istri keduanya oleh Panglima Jaladri ini. Nah, bahkan pesta perkawinan ini juga dilangsungkan di dalaman atau Istana Pangeran Sidoing Kenayan, yang sendiri saat ini kita kenal dengan Istana Kuto Gawang. Sering dibahas dalam bukunya Pak Sultan itu Perang Benteng tentang Istana Kuto Gawang ini. Nah, karena kagum dan bangga dengan sosok istri kedua Jaladri ini, sehingga seusai digelarnya pesta tersebut, sang istri tidak langsung dibawa pulang, tapi bercerita, ngobrol, bercengkrama di situ dengan seisi istana kerajaan Palembang kala itu, yang lengkap dengan para keluarga kerajaan dan lain-lain. Namanya istana kan lengkap di situ, ada semua perangkat kerajaan itu. Dikarenakan para perempuan di dalam istana sendiri masih menaruh kekaguman atas keluhuran, kecantikan, dan keelokan rupa dari istri kedua Jaladri ini, namun di lain pihak Nyi Marta ini justru naruh curiga dan menduga ada rencana jahat yang dilakukan oleh orang-orang istana terhadap istri kedua suaminya itu. Ada kecemburuan di situ, dengan cara menahan dan bahkan curiga, jangan-jangan raja ini ingin ngambil madunya itu loh, istri kedua Panglima Jaladri ini. Sehingga pada akhirnya sampailah informasi pihak tersebut kepada Panglima Jaladri. Ada terjadi miskomunikasi di sini.
Nah, Panglima Jaladri yang mendapatkan informasi sepihak itu langsung terbakar api amarah, menguasai dirinya, sehingga akhirnya pergi menuju Istana Kutogawang. Karena beliau itu tinggal di luar lingkungan istana ya. Istana Kutogawang itu kan besar, tapi dia berada di lingkungan luarnya. Nah, informasi pihak tersebut sampai di Panglima Jaladri ini. Nah, kemudian dia pergi menuju Istana Kutogawang itu dan ngamuk di istana dengan penuh angkara murka, dan tewaslah sebagian besar penghuni istana. Dibunuhnya semua tuh penghuni istana. Bahkan Panglima Jaladri ini dengan tega membunuh anaknya sendiri, anak kandungnya, membunuh kedua anak kandungnya sendiri yang masih kecil-kecil. Kemudian Panglima Jaladri juga membunuh Pangeran Sidoing Kenayan dan istrinya Ratu Sinuhun. Ratu Sinuhun dan Pangeran Sidoing Kenayan ini tidak memiliki keturunan. Di antara seisi istana kerajaan yang diamuk oleh Panglima Jaladri itu masih ada yang selamat dan kemudian lari melaporkan kejadian tersebut kepada Panglima Perang ya, Ki Bagus Abdurrahman Bondrowongso ini, Panglima Bondrowongso ini yang bermukim tidak jauh dari lingkungan istana. Jadi Panglima ini memang tinggalnya di luar lingkungan istana. Nah, di sini ada pertarungan hidup mati antara dua panglima perang kerajaan Palembang Sriwijaya ini. Panglima-panglima hebat ini yang menguasai lautan dan juga daratan. Nah, kekacauan yang terjadi di Istana Kutogawang akhirnya sampailah sama orang yang selamat tadi dengan terluka lari menuju rumah Panglima Bondrowongso ini atau Panglima Bawanggis atau Kiai Abdurrahman Bagus Abdurrahman ini oleh korban yang selamat kemudian melarikan diri dari pralaya yang terjadi di Istana Kutogawang. Akibat dari amukannya Panglima Jaladri itu ya. Panglima Bondrowongso ini sosoknya penyabar, orangnya tabayun. Jadi dia mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar-benar mengerti keadaan sesungguhnya. Jadi tidak langsung datang ke situ. Nah, beliau ini juga memiliki ilmu batin, ilmu kesaktian, kemakrifatan, keahlian silat, dan juga bela diri. Juga berdiplomasi, namanya seorang panglima kan, sehingga tidak tergesa-gesa, namun dengan pasti hingga akhirnya mendatangi Istana Kutogawang untuk melihat kejadian yang sesungguhnya dan mencari Panglima Jaladri tadi. Begitu Panglima Bondrowongso sampai ke Istana Kutogawang, ternyata kondisi gerbang istana itu dikunci dari dalam oleh Panglima Jaladri ini. Nah, dengan berteriak memanggil Panglima Jaladri, namun justru tantangan yang dijawab, ditantang kan untuk situ. Nah, dan jawaban yang tidak mengenakan justru yang didapat, juga tantangan untuk bertarung. Sehingga pagar istana setinggi 8 meteran itu dilompati oleh Panglima Bondrowongso dalam satu loncatan. Jadi Kutogawang itu ada pagar kayu tinggi 8 meter, itu juga ada di bukunya Pak Sultan itu. Gambarannya di catatan Belanda juga ada. Itu satu loncatan diloncati. Nah, ketika sampainya di dalam istana itu dan melihat kekacauan yang terjadi akibat amukan dari Panglima Jaladri tadi, juga banyaknya para korban yang telah mati dibunuh. Gak cuma penghuni istana, juga ya mungkin tamu undangan ya yang ada di kerajaan atau punggawa-punggawa kerajaan itu banyak korban berjatuhan di situ, juga ceceran darah di mana-mana. Nah, tak urung pertarungan 1 lawan 1 dilakukan dengan kesaktiannya masing-masing hingga Panglima Jaladri menemui ajalnya. Di situ kalah ilmu Panglima Jaladri karena kesombongannya tadi. Nah, ketika masa itu Panglima Sidoing Kenayan itu satu tandan itu habis dibantai oleh Panglima Jaladri. Nah, di sini letaknya Panglima Bondrowongso menolak kekuasaan kerajaan Palembang ini. Nah, Panglima Bondrowongso ini sebenarnya memiliki kesempatan menjadi Raja Palembang, dikarenakan Raja sudah mati dan tidak memiliki penerus dan juga dianggap sebagai pahlawan masa itu. Namun Panglima Bondrowongso tidak mau mengambil posisi sebagai Raja Palembang, namun justru memberikan kesempatan tersebut kepada kerabat Pangeran Sidoing Kenayan dengan syarat harus tetap menjunjung adat istiadat yang ditulis oleh Ratu Sinuhun dalam kitab Undang-Undang Simpur Cahaya tadi yang saya babarkan sebelumnya, yang memadukan ajaran Islam dan kearifan lokal masyarakat Melayu.
Jadi di sini harus jelas ya bahwa Ratu Sinuhun ini adalah Siompu terakhir. Kalau dalam tatanan kedatuan Sriwijaya itu Siompu itu perempuan yang sangat dihormati dan dimuliakan gitu. Nah, Ratu Sinuhun inilah Siompu terakhir. Nah, sehingga setelah dibunuh oleh Panglima Jaladri itu habis satu tandan itu, nggak ada lagi. Nah, di sini ditolak oleh Panglima Bonrowongso, kemudian dilanjutkan oleh kerabat kerajaan itu sendiri dengan permintaan Panglima Bonrowongso itu supaya tetap memakai Undang-Undang Simbur Cahaya yang dibuat ini sebagai dasar landasan bernegara ya, berkerajaan masa itu. Nah, jika ada sultan atau Raja Palembang yang melenceng dari kesepakatan yang dilakukan sumpahnya di Bukit Seguntang, Palembang, maka mereka akan mati atau mangkat dalam kehinaan. Nah, percaya atau tidak percaya, dari 10 sultan yang pernah berkuasa di Palembang, hampir semuanya mangkat dalam kehinaan. Itu silakan dianalisa sendiri. Karena ini adalah sumpah kedatuan, sumpah kerajaan yang betul-betul sakral. Nanti setelahnya akan saya babarkan di situ ya. Jika tidak mati diracun, dibunuh atau dibuang seperti yang dialami 3 sultan terakhir di Palembang. Nah, sikap Panglima Bonrowongso ini diambil sebagai tindakan terbaik agar anak keturunannya tidak terlibat konflik kekuasaan, angkara murka, dan keserakahan karena kedudukan, harta, pangkat, dan jabatan. Panglima Bonrowongso sendiri memiliki 1 istri dan 5 anak, yaitu Ki Panggung ya, yang menurunkan gelar Kemas, Ki Mantuk yang menurunkan gelar Mas Agus, Ki Agus Abdul Ghani yang menurunkan gelar Ki Agus, serta Khalifah Gemuk dan Ki Bonrowongso Mudo yang keturunannya tidak diberi gelar. Selanjutnya sampai hari ini banyak yang menjadi alim ulama, guru-guru ya, diantaranya Syekh Hasanuddin yang menjadi panglima di Kawah Tengkurap itu, kemudian Syekh Muhammad Akib, murid dari Syekh Abdul Somad Al-Palembani yang dulu berjuang melawan penjajahan kolonial dan terus berlanjut hingga hari ini. Nah, di sini juga ada catatan dari Rodevaile ya, ilmuwan Eropa yang juga mencatat. Nah, cuma catatan Palembang yang dikutip oleh Rodevaile ini, Syahdan Kimas Dipati mati, maka digantikan saudaranya namanya Pangeran Made Sokan menjadi raja. Dan tatkala itu dia punya aturan kurang baik. Di sini disebutkan aturannya itu kurang baik. Artinya ada pertentangan dengan Simbur Cahaya tadi ya. Di situ cuma tidak dijelaskan secara terperinci. Sebab manakala rakyat kawin akan dibawa lebih dahulu menghadap raja. Yang manapun bagus dititipkan di dalam keraton. Lakinya disuruh pulang, dan pada versi ini Rodevaile menuliskan bahwa sesuai kebiasaan itu, suatu hari pangeran melihat pasangan suami istri, si istri demikian mempesona sehingga pangeran menahan perempuan itu di dalamnya. Suami perempuan itu Jaladri kemudian mengamuk karena pangeran menolak mengembalikan istrinya. Nah, ini adalah catatan yang keliru dari bangsa asing yang mencatatkan sejarah ini sendiri. Sebenarnya itu miskomunikasi, karena kerajaan itu dia bisa saja mencari selir apa segala macamnya. Nah, ini adalah catatan keliru yang perlu kita perbaiki sejarahnya, karena kita yang punya ekologi, kita yang punya DNA, kita yang punya sejarah. Bagusnya kita tuliskan sendiri untuk menyanggah fitnah yang dibuat Vaile ini ya. Versi lain juga berdasarkan catatan De Vaile adalah Sidoing Pasarean ini, raja setelah Sidoing Kenayan ini tewas akibat digigit musang. Itu tapi dicatatkan gitu sama Rodevaile ini. Kemudian kekacauan di kerajaan Palembang ini kemudian diredakan oleh Ki Bonrowongso yang berhasil membunuh Jaladri. Dalam sejarah Palembang, nama Ki Bonrowongso ada disebut sebagai panglima semasa pemerintahan Sidoing Kenayan tahun 1636 sampai 1650. Dan Sidoing Pasarean setelah Sidoing Kenayan itu ada tahun 1651 sampai 1652. Sidoing Kenayan merupakan yang keenam dari Palembang ini ya, menggantikan pamannya Sidoing Puro tahun 1629 sampai 1636. Nama-nama ini dikenal setelah mereka mangkat. Sidoing Pasarean merupakan saudara sepupu
Sidoing Kenayan putra Ki Mas Dipati tahun 1904 sampai 1609 yang merupakan raja kedua Palembang. Itu dicatatkan oleh Rodovile ini. Walaupun ada kekeliruan yang dicatatkan dalam versinya sendiri ya. Nah, Ki Bondrowongso ini juga merupakan tokoh yang berpengaruh pada peralihan kekuasaan antara Sidoing Kenayan dan Sidoing Pasarean. Nah, disebutkan tadi kan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa dia menolak kerajaan itu. Kemudian meminta kepada raja setelahnya tetap menggunakan Undang-Undang Simbur Cahaya tadi untuk tidak dilanggar. Nah, setelah Sidoing Kenayan tewas dibunuh oleh Jaladari, Ki Bondrowongso menguasai keadaan. Namun dia justru tidak mengambil kekuasaan yang digenggamnya. Tokoh ini justru menyerahkan kekuasaan kepada Sidoing Pasarean. Ki Bondrowongso dapat dikatakan memegang peran penting dalam sejarah perjalanan politik Kerajaan Palembang hingga masa Kesultanan Palembang Darussalam. Tokoh ini juga dikenal sebagai Panglima Bawah Manggis. Hal ini terkait dengan posisi makamnya. Sebelum kompleks makam dibangun seperti sekarang yang berada di bawah naungan pohon manggis. Di kompleks makam ini terdapat antara lain makam Sidoing Kenayan, Sidoing Pasarean, Ratu Sinuhun, Said Muhammad Nuh Iman Al-Fasa atau guru agama dan imam kubur Sidoing Pasarean, dan juga Nyimas Ayu Rabia Al-Hasanah, pengageng keraton kala itu. Nah, kita masuk ke makam Sabuk Kingking, tempat dimakamkannya Raja Sidoing Kenayan beserta seluruh penghuni istana yang dibantai oleh Jaladri itu sendiri. Nah, sampai hari ini kuburan Jaladri itu Panglima Jaladri itu tidak tahu kemana, dikuburkan di mana, entah dihanyutkan semuanya atau kemana gitu. Cuma komplek pemakaman Sabuk Kingking ini juga lokasi ya 5 menit lagi ya, Din ya. Baik Pak. Lokasi penemuan prasasti batu tulis. Nah, di makam Sabuk Kingking ini juga ditemukan prasasti telaga batu yang dipahatkan pada sebuah batu andesit. Ya, kita sudah tahu dengan ini. Nah, makam Sabuk Kingking ini sudah ada sebelum masa Islam di Palembang. Pada masa Sriwijaya sekitar abad 7 Masehi, prasasti telaga batu yang jenis aksaranya sejaman dengan masa Sriwijaya juga ditemukan dua batu yang merupakan asana atau tempat dudukan arca atau prasasti, juga merupakan temuan di lokasi makam Sabuk Kingking itu sendiri. Nah, jadi makam Sabuk Kingking ini juga makam kuno ya, yang berlanjut dari zaman kerajaan. Nah, di bagian teras pertama dimakamkan tokoh Panglima Besar bernama Ki Mas Agus Bondrowongso atau Ki Abdurrahman yang terletak di bagian paling bawah sebelah barat bangunan. Kemudian terdapat makam Panglima yang kedudukannya lebih rendah dibandingkan Panglima Bondrowongso itu sendiri, yang kemudian dimakamkan di teras kedua, dan di teras kedua itu ada 4 buah makam. Teras ketiga yang tertinggi terdapat makam tokoh-tokoh penting yang berjumlah 21 buah makam yang disusun dengan penempatan barat ke timur dengan arah menghadap utara selatan. Nah, ini komplek makam Sabuk Kingking itu sendiri. Di sini ada tulisan raja-raja yang dimakamkan di situ, dan juga ada Panglima Abdurrahman. Makam itu lokasinya dikelilingi oleh air. Nah, di sini makam Sabuk Kingking ini juga dijadikan tempat pertemuan ya oleh zuriat-zuriat, oleh masyarakat Palembang itu sendiri untuk mempelajari sejarah dan juga meresapi apa yang terjadi di masa lalu itu. Nah, semuanya dimakamkan di makam Sabuk Kingking ini, yang satu tandang tadi saya bilang. Juga ada catatan-catatan lengkapnya di situ, kerajaan-kerajaan sebelumnya, raja-raja sebelumnya, zuriat-zuriatnya. Ini juga lengkap urutannya raja-raja tadi. Nah, ini keluarga kakek buyut saya. Jadi gelar Ki Agus itu juga ada di yang dipakai, ada yang nggak dipakai. Jadi kami pakainya itu ketika meninggal aja, gitu loh, supaya untuk mengenali. Oh, ini buyutnya ini. Gitu. Jadi kalau masih hidup jarang itu dipakai gitu. Oke, terima kasih. Dirgahayu Kota Palembang ke 1340, 17 Juni 2023. Terima kasih semuanya. Mantap, Bang Dino.
menarik sekali nih. Memang cerita Panglima Bodroongso ini jarang kita dengar di Palembang itu. Tapi mungkin bagi teman-teman dari Zuriat, mungkin mereka sudah paham, sudah tahu ya. Cuma memang bagi yang bukan Zuriat, yang kita orang awam lah di Palembang itu jarang sekali nih dengar cerita seperti ini. Karena memang cerita seperti ini jarang sekali dipublish.